Hello Brovers, kita lanjutin lagi nih film bahasa huha-huhahnya lagi. Sequel kedua ini berjudul Dawn of the Planet of the Apes. Bagi kalian yang belum paham, silakan tonton video part satunya terlebih dahulu tentang recap alur cerita film pertamanya, link gue taruh di pojok kanan atas. Di film ini sudah berubah banget keadaannya, benar-benar lebih dark lagi dari yang film pertama karena permasalahan tentang virus ALZ-113 ini semakin chaos. Film ini sendiri memiliki sinopsis yang menceritakan kelanjutan kisah para kera cerdas hasil eksperimen perusahaan Genesis yang dipimpin oleh leader mereka yang bernama Caesar. Bedanya di film ini terdapat konflik internal di kerajaan kera itu sendiri, bahkan terjadi pengkhianatan terhadap Caesar. Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelumnya silakan subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita dari Dawn of the Planet of the Apes. And tar dulu sebentar, gua nyeruput kopi dulu biar enak. And welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan beberapa laporan berita mengenai gejala penyakit dari orang yang positif terjangkit virus ALZ-113. Gejalanya itu batuk, demam, tenggorokan kering. Di sini para pemerintah menyarankan untuk melockdown seluruh akses agar tidak semakin parah penyebarannya. Aduh, ini kok gejalanya sama seperti virus yang sedang menjadi trending topik ya. Oke, back to topic. Di sini juga dijelaskan bahwa semua masyarakat di seluruh dunia menjudge para kera sebagai sumber virus itu karena aksi barbar para kera yang berperang di Golden Bridge. Kejadian pandemi ini diperkirakan memakan korban sebanyak 150 juta jiwa dalam kurun waktu 6 hingga 8 bulan ke depan. Penyakit mematikan ini diberi nama Simian Flu. Simian flu ini menyebar dengan sangat cepat karena penularannya begitu mudah sekali. Akibatnya semua negara menerapkan karantina rumah. Para warga semakin resah karena perekonomian jatuh dan timbullah kerusuhan di seluruh penjuru negara. Kerusuhan menewaskan ratusan ribu bahkan hingga jutaan orang. Seluruh sistem pemerintah sudah berhenti dan seluruh kota sudah mati. Film Dawn of the Planet of the Apes pun dimulai. Wah anjir, ini dari openingnya aja udah kebayang chaosnya gimana kan. Berlanjut pada Caesar, Koba, dan anaknya Caesar yang kini bernama River. Mereka ini sedang berburu bersama para pasukan kera mereka. Seperti biasa, di sini akan gua translate saja ya bahasanya. Saat mereka mendapatkan satu buruan, tiba-tiba Caesar dan anaknya diserang oleh seekor beruang. Caesar yang tidak bisa melawan beruang besar itu sendirian, memanggil asistennya si Jamet Kuproy yaitu Koba untuk membantunya. Di sini Caesar dan anaknya terdapat konflik kecil karena si anaknya ini masih bebal ketulang gitu loh. Mereka semua pun kembali bersama dengan membawa hasil buruan mereka. Lokasi markas mereka sendiri ini berada di Gunung Tamalpais dekat Redwoods. Di sini Maurice menjadi guru bahasa untuk para kera bocil gitu kan, biar bahasanya nggak huha-huha wae gitu. Dimana salah satu peraturan yang diajarkan adalah kera tidak membunuh sesama kera dan kera kuat bersama. Caesar kemudian dipanggil karena istrinya Cornelia melahirkan anak laki-laki lagi. Di sini terjadi percakapan antara Maurice dan Caesar. Di sisi lain, River dan temannya As yang merupakan anaknya si Rocket sedang membersihkan luka tadi yang dimana mereka ini tidak sengaja bertemu dengan seorang manusia yang bernama Carver. Carver yang panik langsung menembak As. Sontak suara pistolnya itu didengar oleh Caesar dan River pun berteriak minta tolong. Carver kemudian memanggil beberapa temannya yaitu Ellie, Malcolm, Alexander, dan the gang lah. Pasukan kera pun langsung datang untuk mengepung mereka. Sontak itu membuat Caesar marah dan mengusir mereka. Malcolm dan teman-temannya yang kaget, wah anjing dia bisa ngomong dong gitu kan.
Namun di sini Maurice menemukan tas yang terjatuh, kemudian Caesar menyuruh si Koba untuk membuntuti mereka. Singkat cerita, Koba mengikuti mereka hingga ke pos karantina 9 di San Francisco. Di sini terdapat satu karakter penting lagi yang bernama Dreyfus. Saat laporan, si Carver masih paranoid sekali karena mereka kaget melihat kera bisa bicara, punya leader, bahkan bawa tombak gitu kan. Di sini juga kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada beberapa orang yang memang mempunyai imun kebal terhadap virus ALZ-113. Ya simpelnya kayak Maze Runner lah. Akhirnya Dreyfus menyuruh mereka semua untuk tutup mulut sementara. Sesampainya di posko, kita dapat melihat bahwa keadaan kota benar-benar hancur dan masyarakat jatuh miskin semua. Koba yang tiba di posko secara diam-diam juga langsung pulang memberitahukan hal ini kepada Caesar. Caesar kemudian memerintahkan dengan tegas bahwa kera itu tidak boleh perang atau nanti ya banyak yang tewas gitu. Kemudian Koba berusaha meyakinkan Caesar atas kesetiaannya sebagai asisten. Keesokan harinya Caesar dengan seluruh pasukan datang ke kota dengan tujuan untuk mengembalikan tas anaknya Malcolm yang terjatuh. Wah anjir, balikin tas aja sampai bawa ratusan koloni gitu kan. Caesar pun memberitahu bahwa kera tidak mau berperang tapi akan melawan jika terpaksa. Saat para kera pulang, seluruh masyarakat makin ketakutan karena satu-satunya harapan adalah bendungan yang berada di dekat rumah Caesar. Bendungan itu terdapat pembangkit listrik dan membuka komunikasi agar mereka bisa melaporkan pada seluruh orang yang masih selamat. Setelah berpidato, Dreyfus kembali dibujuk oleh Malcolm bahwa mereka tidak perlu berperang. Di sini Malcolm akan kembali ke markas Caesar untuk memberitahu Caesar bahwa mereka sangat membutuhkan sumber daya listrik dari bendungan itu. Dreyfus memberi deadline 3 hari. Jika tidak berhasil, maka Dreyfus terpaksa harus melawan para kera. Malcolm kemudian meyakinkan istrinya agar tidak khawatir dan ia juga akan pergi mengajak Alexander. Singkat cerita, mereka pergi ke Redwood. Sesampainya di Redwood, Malcolm ingin berangkat sendiri karena ya biar tidak ada yang panik aja gitu kan. Setibanya di markas Caesar, betapa kagetnya si Malcolm karena markas para kera begitu besar dan mengerikan. Simpelnya kayak suku-suku yang dulu di zaman film King Kong zaman dulu tuh. Kalau nggak salah kayak gitulah desainnya gitu. Malcolm kemudian dibawa oleh para gorila untuk menghadap Caesar. Kemudian Malcolm pun memohon kepada Caesar untuk memperlihatkan permasalahan yang terjadi di bendungan. Sampai akhirnya Malcolm membawa Caesar, Koba, dan kera lainnya ke bendungan serta menjelaskan bahwa bendungan ini adalah sumber listrik bagi mereka. Caesar pun mengizinkan Malcolm and the gang tinggal untuk memperbaiki bendungan dengan syarat seluruh persenjataan disita oleh Caesar. Malam harinya, Koba berusaha memberitahu Caesar untuk waspada pada manusia jika mereka punya daya dan menyarankan untuk menyerang manusia. Caesar tetap menolak karena itu hanya membuat suasana makin keruh dan terkesan terlalu barbar gitu. Di sisi lain, Carver juga sama barbarnya seperti Koba karena ia paranoid sekali dengan kematian istrinya dulu. Pagi harinya, Alexander kaget melihat di depan tendanya ada Maurice dan para kera yang memantau mereka. Berlanjut pada Malcolm dan yang lainnya bekerja untuk memperbaiki bendungan. River di sini membawa adik kecilnya. Namun Koba tidak hadir karena masih kesal dengan Caesar. Di sisi lain ternyata Koba datang ke posko karantina San Francisco bersama beberapa pengikutnya. Koba menemukan ratusan bahkan ribuan senjata aktif yang siap digunakan. Nah, senjata ini memang akan digunakan oleh pasukan Dreyfus untuk menyerang Caesar jika Malcolm gagal. Namun, Koba mengira bahwa ini adalah tipu daya manusia untuk membunuh para kera. Namun di sini ya Koba ketahuan oleh pasukan Dreyfus. Untungnya dengan sedikit tipu daya, Koba berhasil mengelabui mereka. Berlanjut pada Malcolm and the gang yang sedang memeriksa kerusakan. By the way, gue lupa jelasin bahwa Alexander ini adalah anak kandung dari si Malcolm. Namun si Ellie ini adalah kayak istri barunya Malcolm gitu. Makanya Alexander itu tidak terlalu akrab dengan Ellie. Malcolm yang berusaha meledakkan ranting besar yang menjadi sumber kerusakan malah terjebak bersama yang lainnya. Carver kakinya terluka pada insiden ini. Untungnya si Rocket datang menolong mereka. Udah nembak anak gua sekarang kena batunya kan lu bangsat gitu mungkin ya mikirnya si Rocket. Kemudian anaknya Caesar bermain dengan Ellie dan Alexander, namun tanpa disengaja ia menemukan shotgun milik Carver. Sontak itu membuat River ngamuk banget dan Carver menodongnya dengan senjata. Untungnya dengan mudahnya dilumpuhkan oleh Caesar. Caesar yang sangat kesal kemudian mengusir mereka sekarang juga. Namun saat kembali ke markas, penyakitnya Cornelia makin parah karena habis melahirkan.
Malcolm kemudian kembali ke markas Caesar bersama Ellie untuk memohon perpanjangan waktu. Ellie kemudian memutuskan untuk membantu Cornelia agar sembuh dari penyakitnya, dan Caesar sepakat membantu Malcolm dengan waktu 1 hari. Koba yang baru sampai berusaha memberitahu Caesar tentang persenjataan manusia, namun di sini ia kecewa karena Caesar malah membantu manusia. Sontak Koba yang emosi langsung membentak Caesar dan Caesar menghajarnya dengan mudah. Malam harinya Koba menyuruh si River untuk menjaga ayahnya karena bisa saja Caesar dibunuh oleh manusia. Pagi harinya Alexander membaca buku bersama Maurice. Siang harinya Koba kembali datang ke gudang persenjataan milik Dreyfus dan membunuh 2 penjaga gudang agar mereka bisa mencuri persenjataan itu. Di sisi lain, Malcolm and the gang berhasil membangkitkan listriknya yang berarti mission complete. Carver yang disuruh menunggu di mobil kemudian dibunuh oleh Koba. Caesar yang kini sudah sepenuhnya percaya kepada manusia memperlihatkan kota San Francisco yang kini kembali hidup kepada Malcolm. Namun di sini anak buah Koba membakar markas mereka sendiri untuk mengadu domba para kera untuk menyerang manusia. Dan yang lebih parahnya lagi, ia menembak Caesar kemudian meletakkan senjata dan topinya si Carver agar anaknya River percaya bahwa ayahnya dibunuh oleh manusia. Para kera yang kini sudah terbawa benci oleh manusia kemudian dipimpin oleh Koba. Untungnya Malcolm and the gang berhasil lari dari sana berkat bantuan Maurice. Koba kemudian memprovokasi dan memerintahkan para betina untuk tetap di hutan untuk jaga anak gitu kan, dan sisanya harus pergi berperang dengan manusia. Padahal di kondisi sekarang para warga San Francisco sedang berpesta atas kembalinya listrik berkat bantuan Malcolm. Di sisi lain, Koba menyerang gudang senjata untuk mempersenjatai para kera supaya jauh lebih kuat. Dreyfus yang mengetahui hal itu langsung menyalakan alarm darurat untuk memberitahu warga yang lain. Namun, Koba dan para kera di sini jelas lebih kuat karena jumlah mereka banyak sekali lengkap dengan senjata api. Terjadi peperangan hebat di jalan California. Di sini, River sempat menyesali karena ia merasa pendapat ayahnya tuh bener gitu kan. Jika kera berperang, sekuat apapun kera itu ya tetap aja gitu kan banyak yang terkorbankan. Koba yang sifatnya barbar ketulang membawa kuda dan menembaki semua pasukan Dreyfus hingga banyak yang tewas. Koba kemudian merebut tank untuk menghancurkan tembok. Singkat cerita, para kera berhasil masuk dan menjarah semua fasilitas milik manusia. Pagi harinya, Malcolm, Ellie, dan Alexander yang berhasil ngumpet di hutan tanpa sengaja menemukan Caesar yang sekarat karena luka tembaknya semalam. Untungnya, Caesar tidak tewas. Mereka bertiga memutuskan untuk mengobati Caesar dan membawanya ke kota. Caesar sempat memberitahu bahwa ini bukan perbuatan Carver, melainkan perbuatan sesama kera. Balik lagi sama aksi para kera yang menjarah setiap bangunan di kota untuk membunuh manusia yang tersisa. Di sini anaknya Rocket yaitu Ash disuruh untuk membunuh nenek-nenek. Namun Ash menolak karena membunuh bukan cara yang Caesar ajarkan. Koba yang kesal kemudian menyeret Ash dan menjatuhkannya hingga tewas. Kini kera benar-benar menjajah seisi San Francisco. Balik lagi ke Malcolm yang tiba di San Francisco karena Caesar menuntun mereka untuk bersembunyi di sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni agar tidak ketahuan kera lain. Rumah ini adalah rumahnya Will Rothman dan Caroline Aranha yang merupakan orang yang dulu merawat Caesar dari bayi hingga tumbuh besar dan pergi ke Redwood. Anjir, ini keren banget cuy. Asli begitu gue lihat rumah ini tuh emosionalnya dapat banget gitu. Karena kan gue ingat banget gitu loh jendelanya gitu. Bener-bener menyentuh banget karena Caesar masih ingat dengan kenangan manisnya bersama manusia gitu kan. Ellie perlu mengoperasi Caesar untuk mencabut pelurunya. Malcolm berniat untuk mengambil beberapa peralatan di pusat kota karena satu-satunya harapan adalah ya Caesar gitu. Berlanjut pada Koba yang mengurung manusia yang tersisa. Koba juga mengurung para pengikut Caesar yang tidak mau diperintah oleh Koba seperti Maurice dan Rocket. Di sisi lain, Malcolm berhasil masuk pos karantina dan mengambil peralatan operasi, namun ia bertemu dengan anaknya Caesar yaitu River. Malcolm kemudian membawa River ke ayahnya Caesar. Operasi pun dilakukan untuk menyelamatkan Caesar. Singkat cerita, operasi berhasil dilakukan dan Caesar kembali sadar. Caesar menjelaskan bahwa ia harus segera pulih karena dengan kondisinya sekarang, ia tidak bisa mengalahkan Koba.
River pun berusaha menolong para pengikut Caesar dengan menyuruh mereka menggulingkan bis itu dan River pun membebaskan mereka semua. Berlanjut pada Caesar yang kembali ke kamarnya dulu di atap rumah Will Rodman. Asli ini, anjir ini menyentuh banget saat Caesar melihat rekaman masa kecilnya dulu. Kemudian River datang membawa pengikut Caesar yang baru dibebaskan. Karena para betina akan dipindahkan ke kota, Caesar dan para pengikutnya terpaksa harus bergerak sekarang lewat terowongan bawah tanah. Malcolm di sini bertemu dengan si Dreyfus yang ternyata masih selamat. Caesar dan anak buahnya pergi ke atas. Di sini ternyata Dreyfus ingin meledakkan menara agar membunuh kumpulan kera itu menggunakan C4. Namun di sini Dreyfus butuh bantuannya si Malcolm. Wanjir masa iya sih gitu kan disuruh bantuin buat bunuh Caesar dan para kera yang lain gitu kan, nggak mungkin lah. Ia pun mengancam Dreyfus dan anak buahnya untuk memberikan Caesar waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Di saat yang bersamaan para kera mulai bersorak-sorak atas kembalinya Caesar. Caesar di sini berhadapan dengan Koba, namun tetap saja Caesar saat ini dalam kondisi kurang baik karena baru habis operasi kan. Mereka pun bertarung duel tanpa senjata. Dreyfus nekat bunuh diri dengan meledakkan bom itu. Untungnya Malcolm di sini berhasil menyelamatkan diri. Di sini banyak sekali kera yang terluka, namun Koba tetap bersikeras menembaki Caesar. Caesar yang benar-benar marah langsung melakukan gerakan spear punyanya Roman Reigns di SmackDown kalau nggak salah. Kemudian Koba pun dijatuhkan oleh Caesar karena Koba sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Para kera kemudian menyoraki Caesar atas kepemimpinannya. Malcolm kemudian menemui Caesar untuk memberitahu bahwa pasukan militer sudah dalam perjalanan untuk menyerang para kera. Namun Caesar tetap tidak mau lari lagi dan akan memilih untuk berperang. Para betina pun sampai ke kota. Kemudian para kera berlutut pada Caesar dan film pun ditutup. By the way, di sini nggak ada post credit scene-nya ya cuy. So, itu tadi adalah film kedua dari trilogi Planet of the Apes. Menurut gue pribadi, ini adalah film yang paling epic dari ketiga film Planet of Apes. Emosionalnya dapat banget. Apalagi pas adegan bertarungnya, gila, epic banget itu dah. Video berikutnya kita akan lanjut film terakhirnya, yaitu War for the Planet of the Apes. Yaitu lanjutan peperangan kali ini ya, yang tadi kan si Caesar bilang mau perang kan. By the way, karena bentar lagi trilogi ini kelar, gue kasih kesempatan bagi kalian yang mau request film, silakan tulis di kolom komentar. Kalau bisa film-film yang anti mainstream dan gak banyak orang yang bahas ya, biar gak terlalu monoton aja gitu menurut gue mah. Kalau misalnya ada film Asia juga boleh kok, santuy. Mungkin segitu dulu recap alur cerita dari Dawn of the Planet of the Apes. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Clipon X pamit undur diri, and bentar gue minum kopi lagi. I'll come see you next time.